Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Usman. Di sini saya akan menjabarkan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Yang pertama dari materi kelompok 1 yaitu hakikat membaca. Hakikat membaca adalah inti dari kegiatan membaca, di mana membaca bukan sekedar melafalkan kata, tapi melibatkan proses berpikir untuk memahami isi, maksud, dan tujuan membaca. Salah satu manfaat membaca yaitu memperoleh informasi dan wawasan baru. Kemampuan membaca dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri si pembaca dan faktor dari luar diri si pembaca atau lingkungan. Untuk itu kita harus bisa memiliki strategi efektif untuk meningkatkan kebiasaan dan keterampilan membaca. Baik, selanjutnya adalah materi dari kelompok 2 yaitu hubungan membaca dengan keterampilan berbahasa. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. 4 keterampilan berbahasa ini saling berhubungan antara satu sama lain. Ketika kita membaca, kita berarti menambah kosakata baru, lalu meningkatkan cara berbicara dan menulis kita. Karena ketika kita membaca, kita menemukan kosakata baru, gaya bahasa baru, dan struktur kalimat. Nah, dari situlah kemampuan kita dalam berbicara dan menulis jadi bisa dikembangkan. Lalu ketika kita membaca juga berarti kita melatih pemahaman kita dan meningkatkan kemampuan menyimak. Ketika kita menyimak suatu bacaan berarti kita sudah melatih cara berpikir kita juga. Nah, ketika kita membaca secara terus-menerus, biasanya kita akan lebih mudah memahami apa yang orang lain bicarakan karena sudah terbiasa menerima atau memperoleh informasi baru. Baik, selanjutnya yaitu materi dari kelompok 3 dengan judul materi jenis-jenis keterampilan membaca. Keterampilan membaca dibedakan berdasarkan tujuan membaca dan cara memahami bacaan. Ada membaca ekstensif, membaca intensif, membaca kritis, lalu yang terakhir yaitu membaca kreatif. Membaca ekstensif berarti mendapatkan gambaran umum seperti membaca novel untuk hiburan. Lalu membaca intensif ini berarti kita membaca dengan mendalam dan teliti untuk memahami isi bacaan. Seperti membaca jurnal ilmiah untuk memahami isi materi secara mendalam untuk membuat makalah misalnya. Lalu membaca kritis, membaca dengan sikap kritis dan analitis untuk menilai kebenaran, keakuratan dan relevansi isi bacaan. Membaca kritis ini berarti kita menimbulkan kecurigaan ketika kita membaca. Muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti ketika kita membaca opini di media untuk menilai apakah argumen yang dikemukakan oleh si penulis itu berdasarkan fakta atau tidak, dia masuk akal atau tidak. Lalu membaca kreatif, membaca dengan tujuan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Ini seperti kita membaca puisi lalu membayangkan suasana dan menjadi tokoh dari cerita itu atau dari puisi itu. Nah, baik teman-teman, setelah melewati beberapa materi tadi, semoga paham ya dengan penuturan saya, dan maaf kalau setidaknya itu kurang jelas. Nah, lanjut ke pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat itu materi tentang tahapan-tahapan membaca. Membaca merupakan proses bertahap agar bisa memahami bacaan dengan baik. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, persepsi atau pengamatan.
tahap awal di mana pembaca mengenal huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua yaitu decoding, pemahaman kata dan kalimat, memahami arti kata dan kalimat yang ada di dalam bacaan. Yang kedua yaitu pemahaman komprehensif, di mana kita menangkap isi atau pesan dari bacaan. Yang keempat yaitu interpretasi, kita menafsirkan ulang makna lebih dalam dari bacaan. Yang kelima yaitu evaluasi, menilai isi bacaan apakah dia logis, bermanfaat, dan masuk akal atau sesuai fakta. Terus aplikasi, kita menggunakan informasi dari bacaan dalam kehidupan nyata, seperti kita membaca novel terus ada satu kutipan yang bisa kita berikan ke teman sebagai motivasi atau nasihat ketika dia patah hati. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi kelima dari kelompok 5, yaitu membaca teknik, di mana membaca teknik adalah kegiatan membaca nyaring yang menekankan pada intonasi, pelafalan, dan jeda sesuai dengan tanda baca, agar pembaca dapat memahami dengan dengan jelas apa maksud dari yang kita baca. Nah, tujuan dari membaca teknik yaitu memahami maksud dari bacaan, menangkap informasi penting, dan meningkatkan minat dan kemampuan membaca. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca teknik. Di dalam membaca teknik terdapat teknik skimming, scanning, teknik membaca kritis, membaca cepat. Nah, skimming yaitu teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum. Scanning yaitu mencari informasi spesifik dalam teks bacaan. Sedangkan membaca kritis yaitu strategi membaca mendalam, di mana dia melibatkan analisis terhadap teks untuk memahami makna. Sedangkan membaca cepat yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan poin-poin penting dari bacaan. Yang terakhir yaitu langkah-langkah membaca teknik. Yang pertama prabaca, yang kedua menentukan tujuan membaca, yang ketiga yaitu skimming, yang keempat scanning, yang kelima membaca kritis, yang keenam mencatat poin-poin penting, yang ketujuh merefleksikan hasil bacaan, yang kedelapan memunculkan pertanyaan, yang kesembilan yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 6, membaca estetik. Membaca estetik adalah teknik membaca yang memfokusnya adalah menghayati, merasakan, dan menikmati keindahan isi bacaan, baik dari segi diksi, irama, maupun pesan emosinya. Contohnya seperti ketika kita membaca estetik, itu ketika membaca puisi. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke materi terakhir di pertemuan mata kuliah membaca teknik dan estetik, yaitu materi tentang teknik membaca estetik. Teknik membaca estetik adalah teknik membaca yang mengemukakan penghayatan terhadap isi bacaan. Dia dilakukan dengan penuh perasaan, dengan menikmati keindahan bahasa, lalu menyampaikan ekspresi dan emosi sesuai dengan isi bacaan. Biasanya dilakukan atau digunakan oleh para pembaca puisi.